3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dini Farhani dari SD Negeri Tanjung Sari 4. Baik, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5. Pelajaran 5 tentang Rasul Allah idolaku. Nama-nama 25 Rasul ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Rasul dan Nabi kita. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Amin ya robbal alamin. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Seorang Muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifat, kelebihan, dan keistimewaan masing-masing. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Salah satu dari Rasul Allah adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah teladan utama, uswatun hasanah bagi manusia. Renungkanlah firman Allah berikut ini. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Mari kita ikuti kisah teladan para Rasul berikut ini. Kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yehuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung-burung, binatang, juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun.
Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikokohkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak, karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizat ini disebutkan dalam surat Saba ayat 10-11 dan Al-Anbiya ayat 80. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Daud alaihi salam lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam. Hari ini pelajaran yang perlu dipetik yaitu Nabi Daud alaihi salam menerima kitab Zabur, gemar bertasbih kepada Allah, pencipta baju besi, bersuara bagus, dan gemar berpuasa. Yang kedua yaitu kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud alaihi salam wafat, Nabi Sulaiman alaihi salam menggantikannya sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihi salam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah pun menundukkan setan-setan untuk melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng, ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman terdapat dalam Al-Quran. Quran Surat An-Naml ayat 15-44. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikabulkan Allah, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Pelajaran yang perlu dipetik: Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat setan-setan kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap rajin belajar. Ditutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.